masuk. Oke. Ini siapa, Nina ya? Iya. Oke, gimana kabarnya? Baik sih. Kenapa tuh baiknya kok sambil kenapa tuh? Ya enggak sih. Yakin baik-baik aja nih. Ya enggak sih. Sebenarnya lagi ada masalah dikit. Oke, kalau ibu boleh tahu ada masalah apa nih? Sama teman, sama pacar, sama siapa nih? Sama siapa ibu? Ya sama temen sih. Sama temen. Kenapa tuh sama teman? Ya gimana ya bu? Kayak saya tuh lagi nggak expect aja gitu loh bu sama apa yang terjadi sama diri saya belakangan ini. Nggak expect. Bisa nggak tuh kamu jelasin? Ibu nggak begitu paham nih maksud kamu kayak nggak expect gitu. Apa tuh yang nggak kamu expect dari akhir-akhir ini? Gimana ya bu? Kayak misalnya nih, kayak saya sekarang tuh kan punya sahabat. Sahabat tuh pasti dekat kan, dekat banget gitu. Tapi dia tuh beberapa kali tuh ngecewain saya gitu loh bu. Oke, jadi kamu dekatnya udah lama banget nih? Udah berapa lama kalian temen atau sahabatan? Dia udah lama banget. Udah lama banget. Udah intinya udah sampai tahunan lah bu gitu. Makanya udah saya anggap sahabat gitu. Oke, dan ternyata dia ngecewain kamu gitu ya? Kalau ibu boleh tahu nih, bisa dijelasin nggak nih ngecewainnya tuh dalam hal apa? Gimana dia ngecewainnya? Saya tuh masalahnya tuh udah deket banget ya bu. Ya otomatis kalau udah deket banget, ya saya tuh percaya dong bu sama dia. Benar-benar percaya banget dan semuanya tuh saya ceritain sama dia. Oke. Dia malah ngecewain saya. Oke, jadi kamu udah sepercaya itulah karena temenan kamu sama dia udah selama itu ya. Ibu ngerti sih, ibu juga punya sahabat yang deket banget sama ibu dan ya ibu percaya banget lah sama dia, kayak nggak mungkin lah dia nyebarin atau dia ngehianatin ibu atau semacamnya. Oke, ibu ngerti. Oke, boleh dilanjutin? Iya, jadi dia tuh gimana bu? Dia ngecewain saya tuh nggak yang kayak orang-orang pada umumnya gitu loh. Jadi dia gimana tuh? Dia ngecewain saya dengan cara dia ngehianatin saya gitu. Dia ngehianatin saya bu. Oke. Tapi kalau ibu boleh tahu nih, dari tadi kan kamu kayak cuma nyeritainnya dia ngecewain saya bu, dia ngehianatin saya bu. Nah tapi ibu belum dapat nih, maksudnya belum dapat dia tuh ngecewain kamu dalam hal apa, dia ngehianatin kamu gimana gitu. Coba boleh diceritain pelan aja ceritanya, nggak apa-apa. Iya misalnya gini sih bu, kayak jadi saya tuh dekat sama satu cowok gitu. Terus saya tuh otomatis kalau saya lagi ada, misalnya nih saya senang, saya sedih, saya ada masalah apapun tuh saya cerita sama dia. Nah termasuk saya lagi dekat sama cowok ini. Satu cowok ini tuh saya otomatis cerita langsung gitu sama dia. Terus respon dia tuh kayak ya ngedukung gitu loh bu, ya kelihatan lah dari mukanya kayak support dia, ya. Dia kayak ya ngedukung banget gitu loh. Tapi ya sebenarnya walaupun ya gimana bu, ya dia nge-support, dia ngasih saran-saran ke saya juga. Ya meskipun sebenarnya masih kurang tertarik juga sih saya sama si cowok satu ini. Gitu. Oke. Jadi kamu lagi deket sama satu cowok, ya emang udah umum ya, ibu dulu juga gitu sih, masa-masa SMA ibu pasti kayak yang cerita-cerita ya aku lagi deket sama ini loh, ganteng gak pasti gitu kan. Iya. Oke, terus ya, tapi sebenarnya kamu nggak begitu tertarik ya sama si cowok ini, jadi kayak ya udah cerita aja gitu ya. Dan respon dia nge-support, dia ngedukung malah ya. Oke. Nah terus apa kemudian, apa yang terjadi? Nah dia tuh ya itu tadi kan bu, saya kan bilang kayak dia nge-support, dia ngasih banyak saran ke saya gitu. Tapi kan ya saya nggak bilang kalau misalkan saya tuh sebenarnya masih belum tertarik banget gitu, enggak. Tapi kayak beberapa minggu kemudian tuh saya ngeliat dia tuh jalan sama cowok yang saya maksud itu, yang lagi dekat sama kamu? Iya. Jadi maksudnya kayak maksudnya apa gitu loh bu, kayak dia nggak dukung ya, kok dia tiba-tiba jalan. Tapi jadi kamu tahu nggak kenapa mereka tiba-tiba jalan berdua gitu? Mungkin mereka ada tugas atau apa, kamu tahu nggak? Tahu bu, taunya tuh karena apa ya, ternyata selama ini tuh emang mereka tuh deket dan udah lama chatan gitu di WA. Oke, jadi selama deket sama kamu
dia juga dekat. Oke, Iya. makanya mereka bisa sampai jalan gitu ya, bisa jalan berdua gitu. Jadi tuh maksud saya tuh gini loh Bu, kalau misalnya saya kan sahabatan sama dia, otomatis saya juga pasti nge-instastoryin gitu lah. Nah otomatis si cowok yang lagi deket sama saya ini kan juga pasti ngeliat instastory saya dong. Tahu itu sahabat kamu lah ya. Saya masukin highlight juga gitu ya, bestie lah gitu istilahnya. Tapi kok ya di ini juga Bu, ambil juga. Iya berdua loh. Oke, padahal ya Kak, istilahnya dia tahu lah kalau misalkan dia tuh sahabat kamu, si cowok ini tahu lah dia tuh sahabat kamu, tapi kok bisa-bisanya gitu ya dia juga mendekati sahabat kamu ini gitu. Oke, ini ngerti. Ya agak gimana ya Bu, saya sebenarnya agak bertanya-tanya juga kenapa kok sahabat saya mau, padahal sahabat saya tuh tahu gitu loh kalau itu tuh lagi deket sama saya gitu sih. Oke, gue ngerti. Terus respon kamu gimana tuh pas kamu tahu ternyata selama kamu deket sama si cowok ini ternyata si sahabat kamu ini juga deket juga gitu, respon kamu gimana? Ya saya kayak ya udah aja gitu loh, saya kayak ya udah langsung ikhlasin aja gitu, tanya tanpa bertanya-tanya babi bu bebet itu, saya nggak nanya-nanya ya langsung aja gitu, karena saya juga ya mungkin kaget iya, tapi karena saya kondisinya waktu itu belum begitu tertarik sama si cowok ini, jadi saya kayak oh ya udah gitu aja gitu. Jadi kayak langsung bener-bener cepet aja ikhlasinnya gitu loh. Oke. Karena posisinya mungkin kamu belum jadian juga kan, kamu masih sama si cowok ini. Iya. Dan kamu emang istilahnya nggak tertarik itu sama si cowok ini gitu ya. Jadi kamu ngasih respon kayak yang ya udah aja gitu, kamu nggak marah sama sekali, benar begitu? Enggak, iya kayak maksudnya iya benar, saya nggak marah karena kayak saya tuh mikir nggak mungkin saya harus marah sama dia. Kondisinya sayanya satu belum tertarik, belum begitu tertarik, terus kedua kalau saya marah-marah malah kayak persahabatan saya yang hancur gitu loh Bu. Oke, baik. Nah kalau misalkan hal itu nih nggak membuat hubungan kamu rusak, kan kamu tadi bilang kayak ya udah kamu ya udahin aja gitu, kayak ya udahlah terima aja orang aku nggak tertarik juga, itu kan dari pandangan kamu juga nggak ngasih respon marah ke sahabat kamu, kayak ya udah deh gitu, kayak ya udah deh ambil aja gitu, kasarannya kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kayak gitu, yang membuat hubungan kamu sama si sahabat kamu ini rusak apa? Ya di situ pas kondisi itu tuh saya masih biasa aja kan Bu, kayak ya udah gitu. Terus beberapa bulan kemudian itu kok ini kayak dia tuh ngulangin kejadian yang sama gitu loh Bu, tapi cuma beda permasalahannya doang. Kan awalnya tuh permasalahannya dia kesannya itu nikung gitu loh Bu, nikung cowok gitu, tapi sekarang dia ngecewain saya lagi, maksudnya dia ngehianatin saya dengan permasalahan yang berbeda, tapi sama-sama ngehianatin saya gitu. Oke, jadi permasalahannya bukan cowok lagi. Oke, jadi dia ngulangin kesalahan yang sama tapi beda konteks lah ya istilahnya. Jadi kayak nggak kapok gitu ya, diulang lagi gitu yang ngehianatin kamu. Nah tapi tadi kamu bilang beda permasalahan ya. Nah itu bisa kamu jelasin nggak permasalahannya gimana tuh? Jadi waktu itu kan saya tuh ada kelas kan Bu, terus tiba-tiba anak-anak kelas tuh kayak ya coba ya Ibu bayangin lah Bu, kayak Ibu masuk ke kelas, semua tuh ngeliatin tapi mereka diem doang, jadi kayak ngeliatin doang kayak terus ya gimana ya Bu, kayak saya juga ngerasa kayak mereka tuh semua ngehindarin saya gitu loh. Jadi udah saya masuk kelas terus diliatin, terus tiba-tiba pas saya mau duduk di sini, saya di sebelahnya, anggaplah Ibu teman saya gitu, terus saya mau duduk sebelah Ibu tuh malah menghindar gitu loh, Ibu malah ngejauh. Itu satu kelas semua? Iya. Jadi kan Ibu bingung ya, saya kayak misalnya Ibu bangun tidur, terus Ibu mandi segala macam, terus Ibu masuk ke kelas gitu, ke kelas, tiba-tiba Ibu dapat perlakuan yang kayak gitu loh, tiba-tiba. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan ya, kamu nggak tahu apa-apa di situ. Iya, jadi kayak ya saya cari tahu, akhirnya karena saya bingung kan, saya tuh orangnya penasaran kan Bu, jadi sekalinya saya diperlakukan beda, ya saya langsung cari tahu, terus saya dan yang saya dapat tuh ya itu tadi Bu, sahabat saya lagi dan lagi nyebarin gosip ke anak-anak kelas kalau ya nggak tahu sih Bu, ya kayak misalnya pokoknya dia ngegosip
Gosipin kamu lah ya ini. Iya, intinya dia ngegosipin saya yang bikin saya jadi dihindar misalnya. Oke. Jadi si sahabat kamu ini ngulangin lagi ngehianatin kamu, tapi sekarang malah sekelas gitu ya, malah istilahnya lebih parah ya. Kemarin kan cuma istilahnya masalah cowok, dan itu pun kamu nggak begitu tertarik ya, dan sekarang tiba-tiba kamu dijauhin satu kelas dan kamu nggak tahu salah kamu apa gitu, dan ternyata setelah kamu cari tahu sahabat kamu yang membuat gosip gitu ya, tapi kamu juga nggak tahu ya gosipnya apa. Jadi sekelas bisa sampai istilahnya kayak ngecilin kamu gitu ya. Iya Bu, jadi kayak ya bingung nggak sih Bu tiba-tiba kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu tuh respon kamu gimana? Kalau misalkan yang kemarin kan respon kamu yang tentang cowok kan kamu ya udahin gitu kan. Nah, kalau yang sekarang kamu gimana responnya? Ini sih Bu, itu yang paling kayaknya yang terakhir ini udah yang paling uji kesabaran saya gitu sih Bu. Saya udah nggak bisa lagi buat sabar, saya udah nggak bisa lagi nahan emosi. Jadi saya benar-benar langsung kesal dan emosi saya tuh udah benar-benar naik, udah sampai kayak gunung meletus gitu loh. Gitu sih kayak. Ya saya langsung punya pikiran kalau misalkan orang kalau udah jahat ya harus langsung dijahatin balik aja gitu, nggak usah dikasih kesempatan berkali-kali. Kok semakin dikasih kesempatan saya ngerasa langsung kayak ini orang pasti bakal ngulang lagi gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi gini, jadi karena kamu yang kemarin yang tentang masalah cowok, kamu kan kayak ya istilahnya kamu ya udahin, ya udahlah gitu lah, kayak ya udah deh nggak usah diobrolin, nggak usah diapain, pokoknya ya udah aja gitu, udah gitu clear, tiba-tiba clear aja gitu ya. Oke, nah dan yang sekarang kamu kok dia ngulangin lagi nih gitu. Nah di sini kamu udah istilahnya udah kayak nggak bisa sabar mungkin ya, kamu udah emosi kamu udah memuncak mungkin, terus kamu kayak yang udah nggak bisa dibiarin nih, mungkin kamu punya pola pikir kayak gitu ya. Nah berarti kamu punya skema ini ya, kalau ibu boleh tanya ya, ibu, kalau yang ibu tangkap dari yang kamu bilang tadi, yang kamu bicarain dari tadi, kamu itu berarti punya suatu pemikiran atau pola pikir tentang balas dendam, betul begitu? Iya, pokoknya padahal dulu saya nggak punya pemikiran kayak gitu ya, tapi semenjak sahabat saya kayak gitu, saya ngerasa orang jahat sekali udah jahat akan jahat terus, dan nggak pantas buat dikasih kesempatan berkali-kali atau nggak pantas buat dikasih maaf gitu, karena kalau sekali dikasih kesempatan atau maaf bakal dimanfaatin terus malah jadi makin jahat terus. Ya udah, jadi kayak saya langsung ubah, kayak orang jahat nggak bisa nih diginiin, harus dibalas jahat juga gitu. Jadi ya udah, saya akhirnya ya udah kayak gitu. Tadi kan yang masalah cowok tadi kan kamu ya udahin, terus yang sekarang kamu punya pola pikir baru bahwa kalau orang jahat atau ngehianatin kamu, ya kamu harus balas kejahatan itu juga gitu. Nah tapi ibu mau tanya nih, pernah nggak sih kamu kalau misalkan ada permasalahan, kamu nggak diem kayak masalah yang sama cowok tadi, terus kamu juga nggak ngejahatin balik, tapi kamu komunikasikan, kamu coba bicarakan sama si orang yang buat masalah itu. Jadi kayak, kamu kenapa sih kok gini? Aku ada salah apa? Kok kamu bisa kayak gini ke aku? Kamu pernah nggak sih kayak gitu? Nggak pernah sih Bu. Ya saya kayak yang saya ceritain tadi, kayak ya saya cuma cukup nerima dan nggak ngomong apa-apa. Jadi kayak oh ya udah, kayak ngerasa apa ya Bu, kayak mungkin sekali doang lah gitu. Kayak maksudnya gini loh Bu, kayak misalnya waktu itu saya nggak pernah langsung, misalnya waktu kayak peristiwa yang pertama tuh, sahabat saya kesannya kayak nikung saya kan Bu, masalah cowok. Nah saya ya langsung terima aja, ya oh ya udah, mungkin emang nggak sukanya sama aku, mungkin si cowoknya nggak suka sama aku, ya udah jadi aku terima, terus aku nggak ngebicarain, kayak nggak pernah nanya kamu tuh kenapa sih malah mau sama dia gini. Ya saya langsung to the point ke diri saya sendiri, ya mungkin saya emang nggak senyaman sahabat saya ini gitu. Mikirnya gitu sih Bu. Nah tapi dengan kamu kayak gitu tuh yang kamu ceritain ke ibu tadi nih, permasalahan kamu tuh bisa selesai nggak sih? Permasalahan kamu bisa clear nggak sih? Kayak kalau dengan nih sekarang kamu tahu nggak alasan temen kamu bisa dekat sama cowok itu padahal dia tahu dekat sama kamu? Kamu tahu nggak? Enggak. Jadi menurutmu nih, masalah kamu tuh kalau misalkan kamu hadapinnya dengan cara kamu seperti itu bisa selesai atau bisa clear nggak sih sebenarnya? Iya enggak juga sih Bu.
Ya karena saya emang niatnya nggak mau memperbesar-besar masalah kan, jadi kayak ya biar jadi nggak ada masalah, jadi langsung hilang aja gitu loh masalahnya. Oke, hilang ya. Nah tapi masalah itu benar-benar hilang nggak sih di hidup kamu, kalau ibu mau tanya nih? Jadi ada nggak sih yang mengganjal, ada nggak sih sekarang kayak di pikiran kamu, dia kenapa ya, kok bisa ya dia dekat sama cowok yang dekat sama aku, kok bisa ya? Terus kamu ada nggak sih kayak ngeganjel, kayak kok dia nggak nyebarin gosip ya ke anak-anak kelas ya, aku salah apa ya, kita ada salah apa ya, kita ada miskomunikasi apa ya, ada nggak sih kamu yang ngeganjel gitu sebenarnya di hati kamu gitu sebenarnya? Ya buat permasalahan awal yang cowok itu ya ada sih Bu, awalnya saya kayak kalau misalkan saya kayak gitu terus, saya malah mikirnya saya terus yang makan hati gitu. Karena saya juga kayak jadi nggak tahu salah saya itu di mana gitu, kenapa dia kayak gitu terus gitu. Terus makin mikir setelah dia nyebarin gosip yang saya nggak tahu salah saya di mana, ya itu baru yang bikin saya jadi ngerubah kayak wah ini nggak benar nih gitu loh. Jadi kayak ini pasti ada sesuatu lah, aku harus cari tahu kenapa aku diginiin, aku tuh salahnya apa gitu. Cuman waktu itu ya emang saya tuh tipikalnya udah males gitu kan Bu, jadi kayak males memperbesar masalah, males nanya-nanya, jadi kayak ya udah biarin aja gitu loh. Jadi saya cukup nerima aja gitu. Oke, jadi kamu kayak yang ya biar cepet aja gitu deh, kamu males gitu ya. Nah tapi kalau ibu boleh tahu nih, apa sih yang buat kamu males gitu? Ya saya tuh malesnya tuh ini sih Bu, kayak males ngomongin masalah yang udah-udah. Jadi kayak saya tuh paling males diajak ngobrol buat nyelesain masalah, karena misalnya kayak yang tadi lah, anggaplah saya anggaplah saya tuh orangnya nggak terimaan. Terus masalah gosip ini kan cuma masalah gosip ini ya Bu yang saya langsung muncak emosinya. Nah saya tuh paling males karena masalahnya kan jadi gede Bu gitu loh. Jadi kayak males buat mikir gitu loh, saya tuh salahnya di mana. Jadi mending ya gimana ya Bu, mending ya udah gitu, saya langsung anggap kayak angin lalu aja gitu. Cuman kali ini permasalahan kali ini kayaknya udah nggak bisa lagi gitu kalau saya anggap angin lalu, karena udah nyangkut banyak orang dan saya jadinya dijauhi sama teman-teman. Kayak awalnya saya udah nggak marah sama si sahabat saya ini yang saya percaya dari dulu, tapi dia kok kayak gini terus sama saya gitu loh. Jadi ya udah gitu. Terus ada nggak sih yang bikin kamu itu aja, atau ada lagi hal yang bikin kamu sebenarnya males gitu? Enggak sih Bu, nggak ada. Oke. Nah berarti di sini kamu tuh udah tahu ya sebenarnya bahwa kalau misalkan seperti itu, masalah itu emang nggak selesai ya. Sebenarnya kamu emang masih ada yang ngeganjel kan di diri kamu. Iya. Nah kamu sadar hal itu kan, sadar bahwa ya masalah aku sama masalah kamu sama sahabat kamu tuh emang nggak selesai gitu loh. Jadi kayak istilahnya ya udah aja gitu, tiba-tiba dilupain aja gitu, padahal di diri kamu sendiri sebenarnya masih ada yang ngeganjel gitu ya. Oke, benar begitu ya? Iya, jadi ya mungkin di pikiran sahabat saya juga waktu saya terima langsung, kayak nggak nanyain salah saya di mana, saya nggak marah-marah, mungkin dia anggap sepele gitu ya Bu ya, kayak dia kayak oh ya udah gitu ya mungkin ya. Iya, maksudnya kayak dia pasti gini lagi kok, kalau misalnya aku giniin lagi pasti dia bakal terima terus kok, gitu-gitu loh Bu. Jadi kayak saya ngerasa kayak disepelein gitu, makanya saya langsung pola pikirnya langsung berubah gitu loh. Oke, sekarang gini ya, Ibu bantu perjelas ya mungkin ya, dari tadi kita udah berbicara, udah mau ngobrol nih. Nah, dengan kamu diem dan kamu menuruti malasnya kamu tadi itu, nah itu tuh kamu tuh nggak akan mulai berkomunikasi, dan kamu juga nggak akan tahu nih apa sih penyebabnya sahabat kamu nih kok bisa sih tiba-tiba dekat sama cowok yang pas itu gitu kan. Terus apa sih penyebabnya kok dia bisa tiba-tiba ngegosipin kamu ke anak-anak kelas, bener-bener sampai sekelas gitu. Nah dengan kamu menuruti diamnya kamu, dan dengan kamu menuruti malasnya kamu tadi, itu tuh nggak akan kamu tahu penyebab permasalahan kamu, penyebab sahabat kamu bisa kayak gitu tuh apa. Nah kemudian juga hal itu tuh bakal terus kebayang-bayang di pikiran kamu, kayak dia kenapa ya bisa kayak gini, dan itu kan nggak enak kan, yang namanya kebayang-bayang tuh kayak misalnya kayak dihantui sama pikiran kamu sendiri gitu kan. Nah itu tuh bakal terus ada di pikiran kamu kalau misalkan nggak diselesaikan. Nah tapi nih kalau misalkan kamu mau coba mulai, kamu mau coba ngobrol, kamu tuh pasti bakal dapet jawaban.
dan otomatis kamu bakal selesai permasalahan itu, bakal istilahnya bakal clear, bakal selesai dan bener-bener selesai, bukan tiba-tiba ditinggalin gitu. Jadi kamu bakal dapet jawaban kenapa dia tuh kayak gitu. Nah, jadi dengan begitu, dengan kamu coba komunikasikan, kamu mulai komunikasikan tuh gak ada perasaan yang ngeganjel di diri kamu, gak ada kayak kamu, dia kenapa ya, kayak gak ada yang menghantui pikiran kamu lah istilahnya gitu. Iya sih Bu, bener juga sebenarnya. Jadi ya saya sebenarnya nyadarin kayak sebenarnya tuh saya ngehindarin masalahnya sih. Ya, makanya saya sering nerima langsung aja gitu tanpa harus diobrolin. Ya tapi kalau buat nanya-nanya itu mungkin bisa, ya mungkin bakalan saya coba sih Bu. Oke. Nah bagus tuh kalau misalkan di diri kamu udah ada kesadaran, terus juga kamu udah ada kemauan buat nyoba tadi yang ibu bilang tadi, buat coba komunikasiin. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ya ke pola pikir kamu yang tadi tentang balas dendam yang tadi ya, yang di awal. Nah kamu tadi tuh punya pola pikir bahwa kalau misalkan ada yang jahat, ada yang ngehianatin kamu, ya itu harus dibalas. Kamu nggak bisa diem aja, kamu nggak bisa ngobrol terus selesai, nggak bisa. Jadi kamu punya pola pikir atau skema balas dendam ya tadi ya di awal. Oke. Nah kamu harus kamu mempunyai pola pikir itu nih. Menurut kamu itu masuk akal nggak sih? Karena menurut ibu pola pikir kamu atau skema kamu yang jahat harus dibalas sama jahat itu nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal Bu? Kenapa? Nah karena apabila nih kejahatan nih, kamu jahatin orang, terus kamu balas juga dengan kejahatan, terus orang itu nggak terima, dia balas lagi jahat, kamunya nggak terima lagi, dibalas lagi sama jahat. Nah itu nggak bakal berujung kan, masalah kamu nggak akan selesai, itu bakal terus keulang sampai nggak tahu tingkat kepuasan manusia, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ya menurut ibu kalau kamu kejahatan dibalas kejahatan, ya itu nggak akan berujung gitu, nggak akan selesai. Yang ada malah nimbulin suatu masalah lagi, bakal kayak ada dendam-dendam baru dari kejahatan-kejahatan itu. Nah habis itu kita juga diajarin sama orang tua, sama orang-orang di sekitar kita bahwa bukan tugas kita buat ngebales kejahatan seseorang. Itu udah tugasnya, udah ada tugas yang lain lah gitu. Itu bukan tugas kita buat ngebales gitu. Kita sebagai manusia itu ya sebisa mungkin berbuat baik dong. Nggak ada kan yang ngajarin manusia terus berbuat jahat, nggak ada dong ya kan. Nah jadi kita sebagai manusia itu ya sebisa mungkin berbuat baik gitu. Iya sih Bu, sebenarnya benar. Tapi ya kayak yang saya bilang tadi loh Bu, di awal saya tuh gak pernah loh Bu berjahatin balik, tapi loh saya tetap dijahatin. Oke. Jadi maksudnya ya kalau misalkan saya nggak pernah buat jahat tapi saya tetap dijahatin jadinya, ya dia harus ngerasain yang sama lah Bu. Maksudnya kayak sekarang coba deh gantian kamu yang di posisi aku gitu loh. Kalau kamu udah pernah jahat sama aku, ya udah gantian aku jahat balik gitu loh. Oke. Misal saya terus Bu yang dijahatin, ya saya jahatin balik lah. Oke, berarti ini yang masalah cowok itu kan kamu nggak ngebales balik ya, itu kamu nggak ngejahatin balik ya, itu kamu diem aja. Oke, di situ memang kamu nggak ngebales kejahatan sahabat kamu itu dengan kejahatan juga. Tapi kamu juga nggak nyelesain. Di situ kamu nggak nyelesain juga. Jadi muncullah pola pikir kamu yang balas dendam itu, gitu. Iya ya Bu. Iya, karena kamu nggak menyelesaikannya. Jadi muncullah pola pikir kamu yang ya udah kalau jahat berarti harus dijahatin balik nih gitu. Iya sih Bu, soalnya dari awal juga saya nggak pernah ngomongin kan, saya langsung terima-terima aja gitu. Iya sih, saya jadi ngerasa, iya sih Bu, jadi saya jadi ngerasa ya pola pikirnya jadi salah sih. Iya, pola pikir kamu memang menurut ibu nggak masuk akal gitu, jadi kita bakal benerin di sini gitu. Nah ibu sekarang punya tips nih biar pola pikir kamu yang salah itu gak balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan kamu dijahatin orang, pola pikir kamu yang jahat harus dibalas jahat itu nggak balik lagi di pikiran kamu nih. Kamu tau nggak? Aku tuh Bu tipsnya. Nah jadi ada tuh yang namanya self talk. Kamu udah pernah dengar belum sih sebelumnya self talk? Belum Pernah ya? Apaan? Jadi self talk itu kan self itu diri sendiri, talk itu berbicara. Jadi ya berbicara sama diri kamu sendiri gitu. Jadi itu tuh cara dimana kamu
memberikan suatu kalimat atau afirmasi positif ke diri kamu sendiri gitu. Jadi bisa dibilang juga kayak memberikan apa ya, penguatan sama diri kamu sendiri. Jadi kamu kayak nguatin diri kamu sendiri aja gitu. Nah, dengan begitu tuh kamu bakal lebih tenang, kamu bakal lebih kayak dapat suatu penguatan walaupun itu dari diri kamu sendiri bukan dari orang lain gitu. Itu yang namanya self talk gitu. Tapi berarti kalau misalkan ngasih omongan negatif, maksudnya kayak aku kalau dia jahat aku juga jahat gitu, itu juga bukannya termasuk self talk? Kalau itu lebih ke menyalahkan diri sendiri ya menurut ibu. Jadi kalau self talk itu di mana-mana self talk itu ya mengafirmasi diri sendiri, kayak ngasih kalimat-kalimat positif ke diri sendiri biar ya kita tuh kuat gitu, kita bisa ngadepin semua masalah kita dengan kita berbicara sama diri kita sendiri gitu. Nah, kamu tuh bisa ngelakuin itu ketika kamu lagi ngerasa kesel nih. Misalkan kamu lagi dijahatin sama orang nih. Nah, kamu bisa tuh ngelakuin, atau misalkan kamu lagi kayak dihianatin atau kayak dijahatin. Misalkan nilai kamu dibikin jelek atau gimana, kamu dituduh nyontek atau gimana. Nah, itu tuh kamu bisa tuh ngelakuin si self talk-nya itu buat diri kamu sendiri gitu. Oh, jadi self talk tuh kayak gitu ya? Berarti Iya. kalau misalkan self talk-nya negatif tuh lebih ke itu artinya nyalahin. Nah, kalau menurut ibu, kalau misalkan kayak memberikan kata-kata negatif ke diri sendiri itu, menurut ibu itu lebih ke menyalahkan diri sendiri. Karena self talk itu ya kita mengafirmasi diri kita sendiri, kita ngasih penguatan sama diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat positif tentunya gitu. Oh, jadi self talk tuh kayak gitu ya, Bu? Saya baru Iya. tahu loh. Kayaknya menarik sih, Bu. Iya, bisa tuh langsung kamu coba. Boleh contohin nggak, Bu? Misalnya Contohin nih. Oke. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasa kayak dijahatin orang atau apa, kamu tuh cukup kayak ngasih depan kaca, kamu bilang, kamu nggak boleh tahu jahatin balik, atau kayak kamu nggak boleh tahu dendam, kamu tuh nggak boleh ngebalas kayak gitu. Jadi kamu kayak ngasih tahu, tapi kamu ngasih tahu ke diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi kayak istilahnya kamu ngingetin diri kamu sendiri buat nggak ngelakuin atau berada di pola pikir kamu yang salah itu tadi gitu. Nah, kamu juga bisa dengan, kalau misalnya kamu lagi emosi dijahatin orang, kamu juga bisa kayak sambil ngurus diri kamu, sabar gitu, kayak sabar, nggak semua harus pakai emosi, nggak semua harus dibalas dengan kejahatan gitu. Kamu bisa tuh melakukan yang ibu bilang tadi gitu. Berarti sebenarnya gampang banget ya, Bu ya? Gampang tuh. Gampang banget, kamu tinggal berdiri di depan kaca, kamu ngomong sama diri kamu sendiri tapi dengan kalimat-kalimat positif gitu. Itu bisa dilakuin kapanpun dan dimanapun gitu. Oke deh, Bu. Tipsnya Jadi menarik kan? Iya, jadi kayak kayaknya bisa saya coba sih, Bu. Kayak saya jadi, ya sekarang saya jadi agak ya lebih mereda ya, Bu. Oke. Kayak jadi kayak nggak memuncak lagi loh. Tadi tuh saya datang ke sini tuh pikiran saya tuh kacau banget loh, Bu. Emosi banget ya. Ini udah kayak kepala saya udah kayak mau bunuh meletus. Oke, nah tadi kan ibu udah beri tips self talk tadi itu ya ke kamu ya. Nah, sekarang ibu mau kasih PR nih buat kamu nih. Jadi selama 1 minggu itu kamu harus rutin ngelakuin self talk itu di rumah. Terserah deh gimana aja yang menurut kamu nyaman tempatnya. Kamu bisa rutin ngelakuin self talk itu selama 1 minggu ya. Nah, kamu bisa mulai, mungkin dari besok kamu bisa mulai gitu. Kalau dari hari ini boleh nggak, Bu, nanti pulang Ini langsung gitu, boleh-boleh aja sebenarnya, makin cepat makin bagus gitu, boleh kok kalau misalkan tapi kamu ada PR coba juga gitu. ya, Bu. Kayak kira di sini doang nggak ada PR, ternyata ada PR juga. Ada dong, itu kan biar diri kamu tetap di jalan yang benar gitu, di jalan yang lurus, nggak balik ke pola pikir kamu yang tadi gitu. Nah, oke, ibu rasa pertemuan kita hari ini udah banyak yang kita bahas ya, dari cerita kamu tentang si cowok tadi, tentang teman sekelas kamu, tentang sahabat kamu, itu udah banyak banget. Nah, masih ada nggak yang mau kamu sampaikan ke ibu mungkin? Enggak sih. Kayaknya saya pulang dari sini bakal langsung nyoba biar PR saya juga cepat selesai. Oke, nah kalau misalkan emang udah nggak ada, atau mungkin nanti kamu baru kepikiran atau kamu butuh bantuan ibu, kamu bisa hubungin ibu di WA atau Kayak kemarin ya, Bu. ya, nah kalau kamu langsung datang sini juga nggak apa-apa. Oke? Oke, Bu. Kalau misalnya nanti saya mau nanya-nanya, saya WA Ibu ya. Oke, terima kasih ya Ratna udah
udah kasih kepercayaan ke ibu, kamu udah percaya sama ibu, udah mau cerita ke ibu. Iya Bu, makasih juga ya Bu, makasih banyak. Terus saya juga baru tahu tips-tipsnya yang baru, saya juga nggak pernah dengar self talk, makanya saya juga kayak kaget ternyata ngasih ini positifnya juga termasuk Sangat berpengaruh. Iya, ya makasih banyak Ibu, saya Sama-sama. udah nggak kayak 2019 nih Bu, udah turun Bu. Oke, sama-sama. Makasih ya Bu, Iya. ya, permisi ya Bu. Oke. Dah Ibu. Iya, hati-hati.